warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benadia Latifa dari Divisi Pengkaderan Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi musyawarah mahasiswa. Sebelum kita masuk ke materi musyawarah mahasiswa, saya akan menjelaskan beberapa inti pokok yang akan kita bahas tentang musyawarah mahasiswa pada hari ini. Oke, pertama kita masuk ke definisi persidangan. Adapun definisi persidangan merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi suatu ketetapan dan aturan-aturan yang jelas. Oke, keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Keputusan ini sifatnya final, sehingga berlaku bagi pihak yang setuju maupun tidak setuju, hadir atau tidak hadir dalam persidangan itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan persidangan. Tujuan yang paling fundamental atas pelaksanaan sebuah acara musyawarah harus dapat mewujudkan 3 hal utama sebagaimana yang diamanat oleh ADRT Federasi SP-KEP, yaitu yang pertama adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode yang telah dilalui di depan sidang untuk dinilai dan diberikan pemandangan umum terhadap materi laporan tersebut oleh peserta yang kemudian dijadikan sebagai hasil ketetapan atau keputusan musyawarah menurut tingkatannya. Lanjut yang kedua, itu adalah membahas, menyusun, dan menetapkan sebuah rekomendasi organisasi dan program kerja organisasi. Lanjut yang ketiga, yaitu memilih secara langsung, bebas, dan rahasia seorang ketua untuk masa periode berikutnya secara demokratis dengan berstandar pada kriteria dan syarat yang telah ditentukan oleh peserta musyawarah agar secara legitimasi sesuai ADRT, Federasi SP, KEP, dan diterima oleh anggota mayoritas. Lanjut, kita masuk ke hasil persidangan. Adapun hasil persidangan, yang pertama, tata tertib sidang, yaitu berisi aturan-aturan yang menjadi acuan jalannya persidangan. Tata tertib membuat kriteria peserta, hak dan kewajiban peserta, saksi-sanksi, dan mekanisme lainnya. Yang kedua, agenda sidang, berisi susunan acara atau susunan pokok pembahasan, persoalan-persoalan yang akan dibahas dalam suatu persidangan. Dan yang ketiga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu lembaran konstitusional suatu organisasi atau lembaga. Dan yang keempat, lembaran-lembaran lain yang menunjang persidangan. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur persidangan. Di dalam unsur-unsur persidangan ada 2 bagian. Yang pertama, presidium, dan yang kedua, peserta. Kita masuk ke yang presidium terlebih dahulu. Presidium sidang dipilih dari dan oleh peserta permusyawaraan melalui sidang pleno yang dipandu oleh panitia pengarah sesuai tata tertib yang disepakati. Adapun tugas dan wewenang presidium sidang, yang pertama, presidium sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya persidangan seperti aturan yang disepakati oleh peserta. Yang kedua, presidium sidang berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan. Lanjut yang kedua, yaitu ketukan palu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan penggunaan palu sidang berkaitan dengan jumlah ketukannya. Yang pertama yaitu 1 kali ketukan. Adapun arti dari 1 kali ketukan yaitu yang pertama, menerima dan menyerahkan pimpinan sidang. Yang kedua, mengesahkan keputusan poin per poin atau keputusan sementara. Yang ketiga, menskorsing dan mencabut kembali skorsing yang waktunya tidak terlalu lama sehingga peserta tidak perlu meninggalkan tempat sidang. Yang keempat, mencabut kembali atau membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. Dan yang kelima, memberi peringatan kepada peserta sidang. Lanjut yang kedua, yaitu 2 kali ketukan. Adapun 2 kali ketukan yaitu menskorsing atau mencabut kembali skorsing dalam waktu yang cukup lama.
Misalnya untuk lobbying, istirahat dan sebagainya yang waktunya 2 kali 15 menit dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita masuk ke 3 kali ketukan. Adapun 3 kali ketukan maksudnya yaitu membuka dan menutup sidang secara resmi, mengesahkan putusan final atau akhir sidang. Dan yang keempat, ketukan berulang-ulang. Maksud dari ketukan berulang-ulang yaitu menenangkan peserta sidang atau forum. Oke, lanjut kita masuk ke pengambilan keputusan. Adapun tata cara pengambilan keputusan seperti berikut ini, secara berurutan. Yang pertama, musyawarah mufakat disepakati bersama-sama. Yang kedua, lobbying. Lobbying adalah salah satu cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat agar terciptanya mufakat. Hal menjadi pilihan bijak ketika timbul dua belah pihak yang berbeda pendapat atau permasalahan yang telah mengerucut. Dan yang ketiga yaitu pengambilan suara atau voting. Adalah langkah terakhir yang ditempuh apabila kedua langkah yang sebelumnya tidak bisa mengambil keputusan atau hasil yang bisa ditetapkan dalam sebuah persidangan. Oke, itu tadi mengenai presidium. Selanjutnya kita masuk ke peserta. Di peserta terdapat 2 bagian. Yang pertama, peserta penuh dan peserta peninjau. Kita masuk terlebih dahulu ke peserta penuh. Adapun hak peserta penuh yaitu hak bicara adalah untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua adalah hak suara. Adalah hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu hak memilih, yaitu hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan. Dan yang terakhir, hak dipilih. Adalah hak untuk dipilih dalam proses pemilihan. Adapun kewajiban peserta penuh yaitu pertama, mentaati tata tertib persidangan atau permusyawaratan. Yang kedua, menjaga ketenangan atau harmonisasi persidangan. Yang ketiga, berpartisipasi dalam mencari penyelesaian permasalahan yang dibicarakan dan ikut menyumbang sebuah pikiran yang positif dalam persidangan. Lanjut, kita masuk ke peserta peninjau. Adapun hak peserta peninjau cuma hak bicara. Dan kewajiban peninjau yang pertama, menaati tata tertib persidangan dan atau permusyawaratan. Yang kedua, menjaga ketenangan atau harmonisasi persidangan. Yang ketiga, berpartisipasi dalam mencari penyelesaian permasalahan yang dibicarakan dan ikut serta menyumbang buah pikiran yang positif dalam persidangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis persidangan. Ada beberapa jenis persidangan yang dikenal dalam setiap organisasi, yaitu sidang pleno dan sidang komisi. Kita masuk ke sidang pleno. Sidang pleno diikuti oleh peserta penuh dan peserta peninjau. Sidang pleno dipimpin oleh presidium sidang. Sidang pleno membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi itu. Kita masuk ke sidang komisi. Sidang komisi diikuti oleh anggota masing-masing komisi. Anggota masing-masing komisi adalah peserta penuh atau peserta peninjau yang ditentukan oleh sidang pleno. Sidang komisi dipimpin oleh seorang pemimpin dibantu oleh sekretaris sidang komisi. Dan pemimpin sidang komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam komisi tersebut. Sidang komisi membahas materi-materi yang menjadi tugas dari komisi yang bersangkutan. Kita lanjut ke istilah persidangan. Adapun istilah persidangan yang pertama, pending, yaitu menghentikan sidang sejenak dikarenakan terdapat kendala teknis atau prinsip. Yang kedua, skorsing, yaitu menghentikan sidang sejenak untuk melakukan lobbying dikarenakan sulitnya mencapai kesepakatan antara peserta sidang yang berseteru. Yang ketiga, lobbying, yaitu proses diskusi antar peserta sidang di luar pengaturan pemimpin sidang. Yang keempat, pencerahan,
yaitu upaya peserta sidang untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi antar peserta sidang yang lain. Yang kelima, voting, yaitu proses pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak setelah jalan musyawarah mengalami kebuntuan. Yang keenam, deadlock, adalah kondisi di mana musyawarah tidak menemukan kata sepakat. Yang ketujuh, walk out, yaitu saat di mana peserta sidang keluar ruangan dengan alasan tidak menyetujui keputusan sidang. Yang kedelapan, quorum, yaitu syarat jumlah peserta sidang dimulai agar keputusan dapat dianggap sah. Yang kesembilan yaitu interupsi, yaitu memotong pembicaraan orang lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke interupsi. Adapun macam-macam interupsi berdasarkan urutan prioritasnya, yaitu pertama, interupsi point of privilege, yaitu jenis interupsi tingkat tertinggi. Peserta yang meminta interupsi ini wajib didahulukan oleh pimpinan sidang. Interupsi ini dimaksud apabila ada hak dari seorang peserta yang dilecehkan oleh peserta lain, atau ada pembicaraan dari peserta lain yang menyerang secara pribadi, di luar konteks pembahasan dalam persidangan, karena sifatnya yang personal, menyebutnya sebagai interupsi personal. Yang kedua, yaitu interupsi point of clarification, adalah jenis interupsi yang tingkatannya di bawah privilege. Interupsi ini dimaksud untuk mengklarifikasi suatu persoalan yang sedang dibahas dalam persidangan. Yang ketiga, interupsi point of information, adalah interupsi yang dimaksud untuk memberikan informasi terkait persoalan yang sedang dibahas dalam persidangan. Dan yang keempat yaitu interupsi point of order, adalah interupsi yang dimaksudkan untuk memberikan usulan dan atau penawaran, saran permintaan atau gagasan terkait dengan persoalan yang sedang dibahas dalam persidangan. Interupsi di atas, interupsi hanya berlaku selama tidak mengganggu persidangan. Apabila dalam persidangan, presidium sidang tidak mampu menguasai dan mengendalikan jalannya persidangan, maka panitia pengarah atau SC diberikan wewenang untuk mengambil alih jalannya persidangan atas permintaan presidium sidang atau peserta sidang. Oke, kita lanjut ke istilah persidangan. Adapun istilah dari persidangan, yang pertama, prosidang, yaitu hasil ketetapan sidang atau musyawarah yang telah dibukukan atau tertulis. Yang kedua, konsideran, yaitu proses penimbangan dalam menetapkan putusan sidang. Yang ketiga, PK atau peninjauan kembali, yaitu mereview keputusan yang telah disepakati untuk melakukan perbaikan atau perubahan. Yang keempat, opsi, yaitu usulan atau pendapat yang dikemukakan oleh peserta sidang untuk mendapatkan suatu keputusan. Yang kelima, yaitu afirmasi, adalah pendapat yang disampaikan oleh peserta sidang untuk memperkuat pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya. Yang keenam, rasionalisasi, yaitu argumentasi yang dilontarkan oleh peserta untuk memberikan penjelasan logis terhadap pendapatnya. Oke, itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, kita masuk ke uji praktek musyawarah mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik. Oke, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saesar Priyangkoso sebagai Presidium 1. Perkenalkan, nama saya Nabila Dardaninya sebagai Presidium 2. Dan perkenalkan, nama saya Barizan Nur Sabah sebagai Presidium 3. Presidium sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya persidangan seperti aturan yang disepakati oleh peserta. Presidium sidang berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan. Baik, sebelum kita memulai sidang hari ini, sesuai dengan peraturan yang sebelumnya, kita akan menghitung quorum terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke quorum.
Quorum yaitu syarat jumlah peserta sidang dimulai agar keputusan dapat dianggap sah. Dan sesuai kesepakatan, quorum sidang akan dimulai jika memenuhi quorum sebanyak minimal 5 orang. Baik, silakan audien untuk menghitung. Silakan dari pojok. Baik, setelah quorum memenuhi kuota sebanyak 6 peserta yang telah hadir, maka sidang pleno kedua di mana membacakan draft tata tertib pemilihan presidium tetap musyawarah mahasiswa 17 Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik akan dibuka. 3 kali ketukan, yaitu membuka sidang secara resmi. Baik, untuk pembacaan draft tata tertib pemilihan presidium tetap musyawarah mahasiswa, maka kami akan menawarkan kepada audien untuk dibaca secara bab per bab atau pasal per pasal atau ayat per ayat. Bagaimana audien? Bab per bab. Bab per bab. Baik, sehubung dengan kesepakatan bersama, kami akan membacakan draft tata tertib pemilihan presidium tetap musyawarah mahasiswa yang ke-17 Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika secara bab per bab. 1 kali ketukan, yaitu mengesahkan keputusan pembacaan draft secara bab per bab. Baik, bab 1, ketentuan umum. Pasal 1, ayat 1, presidium sidang adalah orangnya, jalannya persidangan, serta mengesahkan hasil-hasil keputusan sidang. Ayat 2, presidium sidang ditentukan dari dan oleh peserta sidang. Ayat 3, pemilihan presidium sidang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bagaimana audien? Apakah ada kata tidak sepakat? Sepakat. Baik, saya tidak mendengarkan kata tidak sepakat. 1 kali ketukan artinya juga mengesahkan keputusan bab per bab atau keputusan sementara. Lalu ke bab 2, syarat-syarat presidium sidang. Pasal 3, syarat-syarat presidium sidang sebagai berikut. 1. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik. 2. Sehat jasmani dan rohani. 3. Bisa datang tepat waktu. 4. Tercatat mahasiswa aktif Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik. Bagaimana audien? Apakah ada kata tidak sepakat? Tidak sepakat. Interupsi, Pak Presidium. Interupsi. Interupsi yaitu memotong pembicaraan orang lain. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masjidan Akbar. Di sini saya tidak setuju dari bab 2 pasal 3 ayat 3 yang berisikan tentang tepat waktu. Itu bisa diganti menjadi lebih disiplin atau disiplin dan bertanggung jawab. Itu saja, Pak Presidium. Interupsi point of order, yaitu interupsi yang dimaksudkan untuk memberikan usulan atau menawarkan saran, permintaan, atau gagasan terkait persoalan yang sedang dibahas dalam persidangan. Baik, terima kasih. Untuk audien yang lain, apakah sepakat dengan interupsi dari Mas Zidan? Interupsi, Pak Presidium. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurizky Afandi. Saya meninterupsi tentang Mas Zidan tadi. Menurut saya itu dalam pasalnya itu sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk saudara Zidan, apakah setuju akan interupsi dari Mas tadi? Saya tidak setuju. Silakan. Karena menurut saya tepat waktu saja itu tidak cukup ya, karena bagi saya disiplin itu lebih luas jangkauannya, karena disiplin bisa jadi tepat waktu, kemudian tanggung jawab juga, kemudian
Ya itulah yang baik-baik ya. Ya itu sih dari saya. Makasih. Interupsi point of clarification, yaitu jenis interupsi yang tingkatannya di bawah privilege. Interupsi ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi suatu persoalan yang sedang dibahas dalam persidangan. Terima kasih kembali. Baik, untuk Saudara Jembel, silakan. Apakah setuju akan interupsi dari Mas Zidan? Interupsi, saya tidak setuju. Silakan. Mas Zidan. Baik, silakan. Oke. Karena menurut saya itu lebih dari cukup kata-katanya di dalam pasal-pasal tersebut. Mungkin itu saja menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Untuk selama ini saya tidak menemukan kata sepakat, maka kami akan membuka sesi lobbying yang dimana akan diberikan waktu sebanyak 2 kali 5 menit. Lobbying. Lobbying yaitu proses diskusi antar peserta sidang di luar pengaturan pimpinan sidang. 2 kali ketukan artinya melakukan lobbying dengan waktu 2 kali 5 menit. Baik, silakan untuk memulai pendapat, untuk mengeluarkan pendapat dan menghasilkan mufakat secara bersama. Silakan untuk dimulai dari Mas Zidan. Gini, menurut saya ya itu nggak cocok karena kamu paham. Ya, silakan untuk Mas Jembel. Oke, baik. Menurut saya itu Baik, karena kita belum menemukan kata sepakat dari kedua belah pihak, maka akan dilakukan secara voting ya untuk pemutusan. Oke. siap. Oke, selanjutnya voting. Voting yaitu proses pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak setelah jalan musyawarah mengalami kebuntuan. Silakan untuk audien memulai voting. Baik, audien, untuk interupsi dari Mas Zidan. Bagi yang setuju silakan untuk angkat tangan. Baik, saya akan menghitung 1, 2, 3, 4. Oke, baik, silakan untuk turunkan. Untuk suara setuju dari Mas Zidan terhitung sebanyak 4 orang yang setuju. Lalu untuk interupsi dari Mas Jembel yang setuju silakan untuk mengangkat tangan. Ya, sebentar. 1, 2, 3. Oke. Dari interupsi Mas Jembel terhitung sebanyak 3 orang yang setuju. Maka dengan ini saya menyatakan dari hasil suara terbanyak, instruksi dari Mas Zidan kami sepakati dengan bahwa bab 2 pasal 3 ayat 3 dengan datang tepat waktu akan diganti dengan disiplin dan tanggung jawab. Baik, untuk selanjutnya kami akan menawarkan tentang PK atau peninjauan kembali tentang draft tata tertib pemilihan presidium tetap Musyawarah Mahasiswa 17 Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik. PK atau peninjauan kembali. PK atau peninjauan kembali yaitu mereview keputusan yang telah disepakati untuk melakukan perubahan atau perbaikan. Apakah audiens sepakat atau tidak sepakat? Sepakat. Baik. Maka dengan ini kami akan membacakan peninjauan kembali atau PK tentang draft tata tertib pemilihan presidium tetap Musyawarah Mahasiswa 17
Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik. Kami akan membacakan draft tersebut dengan bab per bab atau pasal per pasal atau ayat per ayat. Bagaimana audiens? Bab per bab. Baik, kami akan membacakan draft tata tertib pemilihan Presidium Tetap Musyawarah Mahasiswa 17 Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik dengan cara bab per bab. Baik. Bab 1, ketentuan umum. Pasal 1, ayat 1, presidium sidang adalah orangnya, jalannya persidangan serta mengesahkan hasil-hasil keputusan sidang. Ayat 2, presidium sidang ditentukan dari dan oleh peserta sidang. Ayat 3, pemilihan presidium sidang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 2, ayat 1, presidium sidang terdiri dari presidium 1, presidium 2, dan presidium 3. Bagaimana audiens? Apakah ada kata tidak sepakat? Sepakat. Baik, saya tidak mendengarkan kata tidak sepakat. Bab 2, syarat-syarat presidium sidang. Pasal 3, syarat-syarat presidium sidang sebagai berikut. Ayat 1, memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik. 2, sehat jasmani dan rohani. 3, disiplin dan bertanggung jawab. 4, tercatat mahasiswa aktif Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik. Apakah ada kata tidak sepakat? Sepakat. Baik, saya tidak mendengarkan kata tidak sepakat. Baik, dengan ini kami akan membacakan ketetapan tentang tata tertib pemilihan presidium tetap. Ketetapan Musyawarah Mahasiswa 17 Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik nomor 02/Musma 17/6/2020 tentang tata tertib pemilihan presidium tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Mahasiswa 17 Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik setelah menimbang bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Musyawarah Mahasiswa 17 Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik dipandang perlu menetapkan hasil sidang pleno 2 pada Musyawarah Mahasiswa 17 Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil pembahasan sidang pleno 2 Musyawarah Mahasiswa 17 Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan tata tertib presidium tetap. 2. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan. Wallahul muwafiq. Ditetapkan Gresik tanggal 15 Juni 2020 waktu 19.30 waktu Indonesia Barat. Presidium 1 Caesar Priangkoso. Presidium 2 Nabila Zata Dinia. Presidium 3 Barisa Nurus Sobah. Untuk 3 kali ketukan, artinya mengesahkan putusan final atau akhir sidang.
Sehubungan dengan ditetapkannya SK Sidang Pleno 2, maka Sidang Pleno 2 kami nyatakan ditutup. Oke, itulah istilah dari persidangan dan juga penjelasan tentang musyawarah mahasiswa. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.